Berjumpa lagi, Kisana. Gedung DPR MPR kembali dikepung sejumput massa yang meneriakan kebangkitan komunisme di Indonesia. Para pendemo malah menuntut pemakjulan Presiden Jokowi. Menurut Wakil Ketua Gerindra, Arief Puyono, mereka yang meneriakan isu PKI saat ini adalah para kadrun. Pancasila, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, empat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Benar juga kata Arief Puyono. Sudah menjadi rahasia umum, para pendemo tersebut selama ini paling gencar mengkampanyekan khilafah di Indonesia. Mereka selalu menuntut Pancasila diganti dengan sistem khilafah. Tapi Kisanak, entah ada angin apa, tiba-tiba kini mereka demo seolah-olah membela Pancasila. Apakah ini tanda-tanda khilafah baru saja ikut penataran P4 pola 48 jam, lalu khilafahnya mendapat hidayah? Entah itu hidayah sinetron atau hidayah Nur Wahid. Kisanak yang budiman, jika kita telusuri, memang sekarang masih banyak orang demo anti PKI. Bisa dikatakan bahwa demo itu sudah telat 45 tahun, harusnya dilakukan 45 tahun yang lalu. Sebab PKI sudah dibubarkan dari Indonesia sejak tahun 1965. Jangan-jangan karena kebiasaan mereka yang sering telat, mereka juga berharap almarhum Soeharto diangkat kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Demo ini kabarnya juga melibatkan anak-anak di bawah umur yang akhirnya terlantar di sekitar gedung DPR. Anak-anak itu dibawa menggunakan truk dan akhirnya tidak bisa pulang ke rumahnya karena nggak ada ongkos untuk pulang. Mungkin setelah itu Kisanak, mereka akan kembali menyalahkan Jokowi. Alasannya, dalam Undang-Undang Dasar kita, anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Sebetulnya banyak yang protes Kisanak. Demo itu sama sekali tidak mengindahkan social distancing atau physical distancing. Tapi kelompok mereka berkelit. Mereka beralasan social distancing itu hanya pantas untuk anak SOS. Sementara physical distancing itu khusus untuk anak IPA. Kalau masih SD, belum ada penjurusan seperti itu. Kisahnya, selain dikenal dengan istilah kadrun, kelompok ini juga dikenal dengan sebutan Salawi atau semuanya salah Jokowi. Ketika masjid dibatasi untuk sholat jemaah karena COVID-19, yang disalahkan adalah Jokowi. Ketika pemerintah Saudi menutup Masjidil Haram dari jemaah asing saat ibadah haji karena virus corona, mereka menyalahkan Jokowi juga. Ketika mereka nggak punya duit karena malas bekerja, yang disalahkan Jokowi. Bahkan saat nasi bungkus jatah konsumsi demo hanya berisi tempe orek dan beberapa lembar kerupuk, yang disalahkan mungkin Jokowi juga. Kisanak yang budiman, salah satu pentolan gerombolan Salawi ini adalah Tengku Zulkarnain. Lelaki yang dikenal gemar memakai pakaian tanpa resleting selalu menyalahkan Jokowi dalam setiap keadaan. Untunglah Kisanak, pakaian Tengku selalu hadir tanpa resleting. Masalahnya, kalau dia kejepit resleting, jangan-jangan yang akan disalahkan Jokowi juga. Kisahnya dalam biodatanya dituliskan bahwa Tengku Zul adalah sarjana dari Universitas Sumatera Utara. Biodata tersebut juga tertulis dia melanjutkan studi S2 di Universitas Hawaii. Bukan hanya itu, Tengku mengaku menjadi pengajar bidang linguistik di Universitas Sumatera Utara selama 30 tahun. Padahal menurut penelusuran salah satu pengajar di USU, Profesor
Yusuf Halenuk, Tengku tidak pernah tercatat sebagai dosen di USU, apalagi sampai 30 tahun. Yusuf Lenuk juga membongkar bahwa Tengku Zul tidak pernah kuliah S2 jurusan bisnis di Hawaii seperti yang dituliskan dalam biografinya. Mungkin saja Zul mengira sekedar belajar tari hula-hula di Hawaii bisa mendapatkan gelar MA. Atau dia sebetulnya hanya menonton serial Hawaii Five-O season 3, tapi sudah merasa kuliah di Hawaii. Atau mungkin di sana Zul mengira sekedar nginep di musola kampus sudah mengikuti kuliah dan berhak mendapat gelar sarjana. Goyang ubur-ubur. Kisah anak yang begini, kita ikuti berita selanjutnya. Isinya mengenai ceramah seorang mu'alaf, Stephen Indrawibowo. Penceramah itu mengakui bahwa ia pernah ditawari uang 100 miliar agar mau kembali ke agama lamanya. Tentu saja Stephen tidak menceritakan siapa yang mau memberikan uang sebesar itu kepadanya. Atau bagi Stephen, pindah agama itu seperti proses pemain sepak bola Liga Inggris yang harus bayar dana transfer. Sebagai informasi, bursa transfer sampai saat ini rupanya masih berlangsung seru. Untuk transfer keluar, sebut saja artis Asmirandah, Pinkan Mambo, Rianti Cartwright, Happy Salma, Bunga Jainal, Salma Vina Sunan, dan Lukman Sardi. Mereka adalah beberapa personil yang keluar dari Islam, memperkuat tim agama lain. Sementara untuk transfer masuk ke dalam Islam, kita mengenal artis seperti Deddy Corbuzier, Marsha Timothy, Renata Kusmanto, Bella Sapira, dan beberapa nama lainnya. Mereka kini memperkuat tim Muslim. Sepertinya bursa transfer ini akan terus berlangsung. Ada yang keluar, ada yang masuk. Itu biasa dalam dunia persepak bolaan. Kisah anak yang budiman. Memang banyak mu'alaf yang menggeluti profesi sebagai penceramah agama. Jemaah pendengarnya yang sejak bayi sudah Muslim, kini diajarkan petuah agama dari mereka yang baru saja masuk Islam. Rata-rata penceramah mu'alaf ini memang selalu sibuk menjual kisah agama lamanya. Bahkan tidak sedikit yang menjelek-jelekan agama lamanya. Perilaku seperti itu mirip mantan yang tidak bisa move on, selalu menceritakan mantannya. Apalagi dengan drama-dramaan ala kisah Stephen itu harus pakai uang 100 miliar. Entah kenapa Stephen ini sepertinya agak hobi main drama. Padahal kisah anak, kalau diperhatikan, wajah Stephen juga nggak Korea-Korea amat. Demikianlah berita kali ini. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Bro. Terima kasih.